dosa besar. Pemimpin yang berkhianat, zalim, dan bengis kepada rakyatnya. Pemimpin dalam Islam harus ada. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, tidak akan mungkin baik satu kaum tanpa pemimpin. Baik itu saleh atau enggak saleh. Lalu teman-temannya Ali radhiyallahu anhu bertanya, padahal waktu itu Ali jadi khalifah, wahai Amir Mukminin, kalau orang saleh masuk akal jadi pemimpin. Tapi kalau orang tidak saleh, bagaimana kita memahaminya? Bahwasanya dengan adanya pemimpin yang tidak saleh itu tetap ada maslahatnya buat umat ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan adanya dia, jalan-jalan akan menjadi aman, pendapatan negara akan ada, dan musuh akan dihadapi. Seorang muslim tinggal menghadapi waktu di mana raja zalim atau raja buruk itu, atau raja yang tidak soleh itu berkuasa sampai batas waktu ajalnya datang, atau dianya yang datang ajalnya, si muslim tadi, maka dia akan selamat, si muslimnya akan selamat. Statement Ali radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pemimpin harus ada. Jauh sebelum statement Ali radhiyallahu anhu, ada banyak sekali dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW tentang masalah janganlah 2 atau 3 orang di antara kalian safar perjalanan kecuali sudah menunjuk salah satu dari kalian menjadi pemimpin. Di safar 2 orang atau 3 orang harus salah satunya tunjuk. Kamu jadi amir safar. Sunnahnya begitu. Padahal cuma safar biasa, keputusan di tangan dia. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang istirahat-istirahat, dan yang lainnya wajib patuh. Sampai seperti itu. Kemudian kita juga tahu dalam sholat, ada pemimpin. Berjamaah lebih besar pahalanya daripada sendirian dalam sholat. Dalam jihad harus ada pemimpin. Dan harus dipatuhi. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin satu pasukan, di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi yang senior. Tapi Nabi SAW menunjuk dia. Apa sebabnya? Kok bisa? Ulama hadits membahas mengatakan Abu Bakar sama Umar terkenal dengan kesolehannya. Tetapi menjadi pemimpin di kancah peperangan butuh seseorang yang memang ahlinya di bidang itu. Dan Nabi SAW melihat Amr bin As adalah ahli strategi perang. Walaupun dari sisi kesolehan lebih jelas Abu Bakar dan Umar di atasnya. Tapi Nabi SAW menyuruh dia memimpin. Kasus yang lain Nabi SAW pernah menunjuk Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun, untuk memerangi beberapa suku Arab yang mulai mengikuti nabi-nabi palsu. Yang terjadi adalah di dalam pasukan ada Abu Bakar dan ada Umar. Ada orang-orang yang senior, sudah berumur, saleh. Tapi Usama bin Zaid 17 tahun dipilih oleh Nabi SAW. Apa sebabnya nih? Ternyata Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain. Kalau seandainya satu perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makna yang lain adalah, pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang yang tepat dalam pemimpin tersebut. Kasus rumah tangga, istri dan suami. Suami diangkat jadi pemimpin. Kan bisa saja dua-duanya jadi pemimpin kalau emang harus ada 2 misalnya. Dan selalu satu. Pasti satu. Pimpinan negara, pimpinan yayasan, ormas lah, apa saja. Harus satu orang. Kalau 2 ini udah bentrok nih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifatnya Allah yang Esa, maka Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law kana fihi ma alihatun illallaha lafasadata. Kalau alam semesta ini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka akan kacau semuanya, akan berantakan semuanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dum ala ba'd. Kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu masing-masing akan membawa ciptaan-ciptaannya dan masing-masing akan menyerang satu sama yang lain. Memang harus ada pemimpin dan sifatnya satu. Harus dipatuhi. Ada 3 kriteria mutlak. Tidak bisa toleransi. Kecuali poin pertama, kalau kita berada di wilayah minoritas. Syarat pertama pemimpin wajib muslim. Tidak boleh non-muslim. Seringkali ada orang mengatakan, bagaimana mempertemukan antara non-muslim yang adil dan baik dengan orang muslim yang buruk. Ya Anda keliru. Adil lah. Pertemukan antara non-muslim yang pintar dengan muslim yang pintar. Banyak. Kitanya yang salah. Dalam Islam tidak pernah kita temukan. Coba Anda cari satu pun riwayat. Pernahkah dalam Islam dilibatkan seluruh masyarakat untuk memilih raja atau khalifah? Nabi SAW pada saat itu jelas Nabi jadi pemimpin. Waktu Abu Bakar jadi pemimpin. Siapa yang tunjuk Abu Bakar? Nabi SAW. Pemimpin menunjuk pemimpin. Yang adil, yang baik, menunjuk yang adil dan baik. Bukan fisiknya pada saat itu, karena Abu Bakar sangat kurus radhiyallahu anhu. Karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dipilih. Abu Bakar nunjuk Umar bin Khattab. Tunjukannya suratnya jelas. Saya memilih untuk kalian Umar bin Khattab karena bagi saya dia adalah orang yang paling memahami halal haramnya Allah. Umar bin Khattab dipilih. Enggak ada masyarakat tunjuk satu-satu ya Umar, enggak ada. Abu Bakar nunjuk, mereka pilih. Karena yang milih orang yang baik. Makanya dari awal pilih pemimpin baik dulu. Nanti dia yang kita suruh tunjuk. Harus muslim pertama. Yang kedua, ini idealnya. Harus yang jadi pemimpin itu alim ulama. Sekarang kalau ada dai, ada seorang alim ulama muncul di kancah politik, disorotin. Kenapa tuh? Muncul di situ. Terus kalau bukan dia mimpin, siapa yang mimpin Anda? Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW karena alimnya.
Umar dipilih karena alimnya. Umar pun memilih 6 orang sahabat yang masuk surga. Semuanya dimasukkan dalam ruangan dan disuruh pilih. Dipilihlah Utsman yang terbaik. Setelah Utsman meninggal, sahabat memilih Ali bin Abi Thalib. Begitu terus mereka memilih orang-orang yang paling baik. Kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah memimpin dunia pada saat itu. Apa kita nggak punya sistem yang rapi? Coba baca buku-buku, banyak buku-buku Islam masalah itu. Yang menjelaskan bagaimana cara pengaturan administrasinya, militernya. Semuanya rapi, ada kok dalam Islam. Ini contoh sedikit. Ditarik ke negara ini luar biasa hasilnya sebenarnya. Tapi bagi kita, kayaknya ganjil deh kalau seorang alim naik ke situ. Untuk apa fungsinya nabi-nabi diutus? Untuk petunjuk bagi manusia kan? Menjadi pemimpin buat mereka. Kan itu fungsinya nabi-nabi ya. Apa kata Nabi SAW? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Artinya setelah nabi meninggal harus alim ulama yang memimpin kita. Karena mereka paling tahu mana halal haramnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Nabi enggak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan jabatan, bukan kerajaan. Wa inna mawarrathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian hidupnya yang sangat banyak. Emang harus mereka yang tampil. Yang ketiga, kriterianya, tidak boleh mengejar jabatan itu. Dan visi misi disampaikan setelah dipilih. Abu Bakar setelah dipilih, baru ngomong di atas mimbar. Wahai muslimin, saya telah dipilih, diberikan amanah. Apa yang sesuai dengan hukum Allah, dukunglah. Yang tidak sesuai, ingatkanlah. Visi misinya adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya khutbah setelah diterima, dipilih. Gak ada sebelumnya itu gembar-gembor janji. Gak ada semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Inna wallahi la nuwalli ala hadal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Kata Nabi SAW, demi Allah kami tidak akan pernah kaum muslimin memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya, memintanya atau mengejarnya. Belum lagi presiden dalam Islam, pemimpin dalam Islam itu harus bisa menjadi imam 5 waktu sholat di masjid jami'. Nabi SAW jadi imam sampai mati. Abu Bakar jadi imam sampai mati. Umar jadi imam sampai mati. Utsman, Ali, semua jadi imam sampai mati. Sampai mati. Memang harus begitu. Kita bicara sekarang kriteria pemimpin dalam Islam ya. Kalau mau negara ini kita jadi aman, jadi baik, maka harus dengan hukum Allah SWT dan dengan cara seperti ini. Kalau pemimpin ini dipilih dan memang Allah berikan, salah seorang di antara Anda Allah berikan misalnya, lalu Anda memimpin, lalu Anda menjadikan itu tunggangan untuk jadi baik, amal jariah, baik sama orang dan seterusnya, memakmurkan masyarakat. Ini akan menjadi amal jariah yang sangat besar. Karena orang biasa nggak bisa lakukan. Bisa bangun 1000 masjid, bisa macam-macam. Kalau sebaliknya, zalim, ini bahaya. Pemimpin yang zalim ini banyak sekali ancamannya. Surah Asy-Syura ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yudhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu dan hukuman akan datang kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang-orang yang zalim kepada manusia. Di sini katakan berbuat zalim kepada manusia karena dia memimpin manusia. Dan melampaui batas di muka bumi. Dan jelas bukan haknya diambil. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Ahkam nomor 7138. Imam Muslim juga dalam Kitabul Imarah. Ini nomor 1829 dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Maka ada lanjutan hadis berbunyi, wal amiru, dan pemimpin negara, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah nggak pernah tidur malam, keliling terus. Setelah dia pastikan tidak ada yang butuh, baru dia pulang tidur. Sampai beberapa orang mendampinginya di malam musim dingin sekali. Jalan sama-sama dia mengatakan, "Wahai mukminin, istirahatlah, nanti saya yang keliling Madinah." Dia bilang tidak bisa. Saya yang bertanggung jawab pada hari kiamat. Ini jabatan bukan untuk bersantai-santai. Kata Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, masyarakat muslimin, maka pasti bukan golongan kami. Kata para ulama dimulai dari pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Madzalim nomor 2447. Kata Nabi SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Kata ulama hadis, seorang pemimpin, kalau ada satu masyarakatnya saja kelaparan, sudah cukup akan menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau 10 orang, bagaimana kalau 100 orang, dan bagaimana kalau umumnya masyarakatnya menjadi kelaparan? Bagaimana kalau dia merampas hak mereka? Bagaimana dia dengan tidur enak di atas ranjang empuk, sementara ada masyarakatnya yang susah, kelaparan? Hadis selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan juga Mu'jam Al-Awsat. Suyuti juga menyebutkan dalam Jami' As-Saghir. Kata Nabi SAW, "Ayyuma ra'in ghashya ra'iyata fahuwa finnar." Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka.
Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, "Man istara'ahu Allahu ra'iyah, falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pun diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka dan mengkhianati mereka, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Surga haram baginya. Lafaz lain, dan ini hadis Bukhari Muslim tentunya, kata Nabi SAW, "Yamutu hina yamutu wa huwa ghashun lira'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah." Sementara kalau dia meninggal, yang Allah berikan kekuasaan dalam kondisi dia menipu rakyatnya dengan iming-iming janji-janji palsu, atau dia mendahulukan masalah-masalah dirinya dan merupakan hak rakyatnya, melainkan pasti Allah akan mengharamkan surga baginya. Riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari Muslim, "Lam yajid raihatal jannah." Dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Kemudian hadis yang lain, "Ma min amirin asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamati maglulatun yadahu ila unukihi imma atlaqahu adluhu aw awbaqahu jawruh." Tidaklah seorang yang diangkat pemimpin pada 10 orang saja, melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya, atau sebaliknya dicelakakan oleh kezalimannya. Jadi di sini kata ulama hadis, Nabi SAW memberikan gambaran untuk pemimpin sebuah wilayah. Kalau 10 orang saja yang dia naungin, itu sudah cukup untuk dia dibelenggu hari kiamat, apalagi kalau ribuan, apalagi kalau jutaan, apalagi kalau ratusan juta. Itu kemudian dibelenggu, bisa saja dia dibebasin karena keadilannya, atau malah dia disiksa karena kezalimannya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dan ini hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah nomor 1828, di mana Nabi SAW berdoa. Doa Nabi SAW ini kata ulama hadis berlaku sampai hari kiamat. Kata beliau, "Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaihi." Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umatku ini, umat jadi pemimpin mereka, lalu dia berbelas kasih kepada mereka, peduli, dia berusaha untuk mencari siapa yang susah dibantu dan seterusnya, maka kasihanilah dia, penuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang mempersulit mereka, maka persulit juga hidupnya. Nabi SAW mendoakan pemimpin yang adil dan mendoakan pemimpin yang zalim. Kata Nabi SAW untuk kita, kalau seandainya sudah terlanjur ada pemimpin yang memimpin, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Hadis Nabi SAW dalam riwayat Hakim Kitab Mustadrak, dan Imam Adzabi juga mensahihkannya. Kata Nabi SAW, "Sayakunu umara'un fasaqatan jawarah. Faman saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarid 'alayya al-haud." Ini bicara tentang pemimpin muslim tapi zalim. Kata Nabi SAW, akan datang setelah aku meninggal nanti pemimpin-pemimpin yang fasik dan zalim. Fasik suka bermaksiat, zalim suka ambil haknya rakyatnya. Maka barang siapa yang membenarkan mereka, pemimpin yang zalim tadi dan tidak benar itu, dalam segala kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, serta dia tidak berhak mendapatkan atau mendatangi telagaku nanti, haud, tempat beliau memberikan minum umatnya. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Fitan, nomornya 2169, Abu Daud dalam Kitabul Malahim, ini nomor 4338 dan seterusnya. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu, thumma lam yughayyiru illa ammahumullah bi'iqab." Pemimpin tadi tidak mau menjalankan, tidak mau meluruskan yang salah, yang mungkar di mata Allah, dan dia membiarkan malah kemungkaran dan tidak punya menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat. Pemimpin-pemimpinnya mereka diam, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya, kemudian mereka tidak merubahnya dengan tangan atau lisannya, melainkan Allah akan menimpakan hukuman yang rata pada mereka semua. Dari pemimpin yang punya kekuatan mereka tidak lakukan, maka ini akan merata semuanya. Kemudian kita angkat juga di sini beberapa hadis Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadil musi wa la tatrunnahu 'ala al-haqqi atra aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahum," yakni Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar harus menyuruh kepada yang ma'ruf, terutama dimulai dari pemimpin kepada masyarakatnya, dan benar-benar mencegah dari mungkar, dan benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk, dan benar-benar memaksanya kepada kebenaran. Atau Allah akan benar-benar menghantamkan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Kalian akan berselisih terus, kemudian melaknat kalian sebagaimana dia Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Daud dan juga Isa putra Maryam. Artinya mengangkat berkah hidup kalian. Kata Nabi SAW, "Sinfani min ummati la tanaluhum syafa'ati, sultanun zalumun ghasyum, wa ghalin fid dini yashhadu alaihim wa yabra'u minhum." Dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan pernah disentuh syafaatku, tidak akan dapat pertolonganku hari kiamat. Penguasa yang zalim lagi lalim, sudah mengambil hak orang lain, kasar lagi. Dan orang yang ekstrim di dalam agama, faham agama, dia tahu halal haram, tapi malah mereka bersaksi terhadap pemimpin orang-orang yang zalim tadi dan tidak mau berlepas diri dari mereka. Malah dia datang, dia dukung, gak apa-apa.
Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati imamun jair. Hadis diriwayatkan Abu Ya'la dan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dikatakan orang manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Zalim masuk dalam semua arti. Mengambil haknya orang, tidak menjalankan tugasnya, santai-santai tidur sementara orang lagi sakit, dan seterusnya. Tentang kasus bagaimana kalau pemimpin kita sudah non-muslim, maka ini kembali kepada perintah Nabi SAW. Yang berbunyi, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari, taatilah pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang yang berkulit hitam dari Habasyah yang rambutnya seperti kismis, keribu kecil-kecil, kulitnya hitam, budak. Ini digambarkan budak. Zaman dulu ini seperti manusia nomor 2. Tapi sekarang alhamdulillah setelah Islam tidak ada tentu bedanya. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan kalaupun ada yang memimpin kalian orang berkulit hitam dari Ethiopia. Ethiopia waktu itu beragama Nasrani, bukan agama Islam. Tetap kalian harus patuh pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab As-Sulh. Imam Muslim dalam kitab Aqdiyah. Kata Nabi SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu kezaliman, urusan, perbuatan dalam pemerintahan kah, dalam masalah ekonomi kah, dalam masalah sosial kah, apa saja yang tidak ada kami contohkan, maka dia akan tertolak. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya pemimpin muslim keluar daripada koridor syar'i. Siapapun dia harus mendahulukan hukum Allah dan juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadail Madinah dan Imam Muslim dalam kitabul Hajj. Kata Nabi SAW, Man ahdatha hadatha au awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yakbalullahu minhu sarfan wal adla. Barang siapa yang melakukan satu kezaliman, pemimpin kepada rakyatnya, suami kepada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau tetangga dengan tetangga, muslim dengan muslim, atau muslim dengan kafir, atau kafir dengan muslim. Semua ini terutama pemimpin kepada masyarakatnya, atau melindungi orang yang berbuat zalim, mendukungnya, maka dia akan ditimpa laknat Allah, diangkat berkah hidupnya. Para malaikat dan semua manusia, Allah tidak akan menerima darinya amal wajib maupun sunnah. Kalau dia muslim, ibadahnya tidak akan diterima selama dia berbuat kezaliman atau dia mendukung orang-orang yang berbuat zalim. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Fadail, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada pemimpin pada masyarakat, masyarakat pada pemimpinnya dan seterusnya, semua komponen masyarakat, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang serupa, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihani orang yang tidak mengasihani manusia. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam, Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Kata Nabi SAW, Ma min amirin yali umural muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah. Tidaklah seorang penguasa mengurusi perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mengayomi mereka, dan tidak tulus dalam memberikan hak-hak mereka, kecuali pasti dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Kemudian hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa fakrihim. Ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa fakrihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah terhadap urusan kaum muslimin, lalu dia tidak mau keluar mengurusi keperluan mereka, kebutuhan mendasar mereka dan kefakiran mereka, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, niscaya Allah tidak akan mengurusi keperluannya dan juga kebutuhan dasarnya serta kefakirannya pada kiamat. Dalil setelahnya adalah orang-orang pemimpin yang adil, orang yang baik, malah akan diberikan oleh Allah SWT naungannya, sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi juga menyebutkan, Nabi SAW mengatakan, Al-imamul adil yudhilluhumullah fi dhillih. Pemimpin yang adil pasti Allah akan naungi di hari kiamat di bawah naungannya. Hadis yang lebih lengkap adalah ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Pada saat manusia sedang kepanasan di mahsyar, yang paling pertama disebutkan pemimpin yang adil. Kemudian kata Nabi SAW juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innal muqsitina indallahi ala manabiri min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum dan terhadap keluarga mereka dan apa saja yang berada dalam kepemimpinan mereka.
hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Qalu ya Rasulullah, "Afala nubadhiluhum?" Qala la, "Ma aqama fikumus shalah." Pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Mereka bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami memberontak pada pemimpin seperti itu?" Beliau menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian." Riwayat lain, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu." Thumma qara wa kadzalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kalau ada pemimpin yang zalim, dia berpikir dia kuat menguasai militer, dia anggap tidak mungkin dia dikalahkan, sementara dia berbuat zalim, ini cerita kosong. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Ya, ada orang subhanallah karena Allah tahu dia memang dasarnya akan masuk ke neraka, Allah berikan sedikit tambahan waktu untuk dia menjalankan hidupnya. Kalau ada orang mukmin yang dia bunuh, yang dia ganggu, maka itu hanya akan memberikan manfaat plus untuk si mukmin yang dia bunuh. Karena dengan mati dia masuk surga, syahid. Kalau pemimpin sudah datang setelahnya adil, maka sudah hilang kesempatan syahid seperti adanya pemimpin yang zalim itu. Tapi orang-orang zalim ini keliru kalau mereka menganggap bahwasanya mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah benar-benar mengulur waktu bagi orang-orang zalim hingga apabila dia akan membinasakannya, Allah akan membinasakannya. Maka dia atau Allah tidak akan meluputinya sedikit pun. Pasti dia akan binasa pada waktu yang telah Allah tentukan. Kemudian beliau membaca sambil berkata, maksudnya seakan-akan Nabi bilang, cobalah kalian baca firman Allah di dalam surah Hud ayat 102 yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu ketika dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain adalah hadis Bukhari Muslim, "Inna syarrir ri'a'il hutamah." Sesungguhnya penguasa paling buruk adalah penguasa zalim lagi sadis. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah fa dzakara minhum al-malikul kadzdzab." 3 orang yang tidak akan Allah ajak bicara hari kiamat, tidak akan melihatnya, tidak akan membantunya di timbangan amal dan juga mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah raja yang pendusta. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan tidak mau menyombongkan diri dan berbuat kerusakan adalah para pemimpin. Karena mereka kalau memimpin maka akan baik semuanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, beliau berkata kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kata Umar bin Khattab, "Kira-kira kalau doa kalian mustajab, apa yang kalian minta kepada Allah?" Maka masing-masing menyampaikan hajatnya. "Saya akan minta ini, saya akan minta itu." Waktu mereka tiba kepada Umar berkata, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau Anda diijabah sama Allah doa Anda, apa yang Anda minta?" Kata Umar, "Saya meminta agar muslimin diberikan oleh Allah satu pemimpin yang adil yang bisa memimpin mereka." Karena Umar mengatakan, kalau pemimpin itu baik, baik semua masyarakatnya. Instruksinya baik, keputusannya baik, maka akan baik semuanya. Kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Umar bin Khattab menangkap tentang pentingnya adanya pemimpin yang adil dan baik. Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menjelaskan keadaan umat Islam yang nanti memang akan berebut kekuasaan. Bunyinya adalah, "Innakum satahrisuna 'alal imara wa satakununa nadamatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan saling berebut kekuasaan satu sama yang lain setelah meninggalku nanti. Akan tetapi justru akan menjadi sebuah penyesalan pada hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah. Hadis ini riwayat Hakim dan disahihkan oleh beliau. "Ya Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah min imaratis sufaha, umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati." Wahai Ka'ab bin Ujrah, aku memohon kepada Allah agar kau dilindungi dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, yaitu pemimpin yang akan datang setelah aku meninggal yang tidak pernah mengambil petunjuk dari sunnahku, tidak pernah mengambil petunjuk dariku, dan tidak pernah melaksanakan sunnahku. Berapa banyak muslimin di sini pemimpinnya seperti itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW, jauh dari petunjuk Nabi SAW, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan.